Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syan'Atsya Maradin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari laporan kerja praktik saya di perusahaan Krakatau Bandar Samudra atau biasa juga disebut dengan Krakatau International Port. Untuk judul dari laporan kerja praktik saya yaitu pengendalian resiko K3 dalam aktivitas muat material plat dengan ship crane menggunakan pendekatan hierarki. Jadi, untuk perusahaan Krakatau Bandar Samudra itu sendiri, atau yang biasa juga disebut dengan Krakatau International Port, merupakan anak perusahaan dari perusahaan Krakatau Steel yang bergerak di bidang jasa pelayanan aktivitas bongkar muat kapal. Nah, ini tuh bentuknya dermaga, dan untuk dermaga itu dibagi menjadi dua dermaga, yaitu untuk Cigading 1 dan juga Cigading 2. Dan seperti yang kita ketahui, fungsi dari pelabuhan atau dermaga itu sendiri merupakan tempat yang berfungsi sebagai media dari kapal berlabuh, bersandar, naik turunnya penumpang, dan juga salah satunya yaitu untuk aktivitas bongkar muat. Nah, dari fungsi-fungsi pelabuhan yang tadi, di sini saya akan memfokuskan pelabuhan sebagai media dari aktivitas bongkar muat kapal dengan menggunakan material plat dan dengan menggunakan bantuan ship crane. Nah, crane itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan barang. Nah, pada aktivitas bongkar muat, ship crane digunakan sebagai memindahkan material baik dari dermaga menuju kapal ataupun dari kapal menuju dermaga. Nah, untuk ship crane itu sendiri berarti crane yang berada di dalam kapal. Jadi, untuk kapal tersebut tidak menggunakan crane yang terdapat pada pelabuhan, melainkan dia menggunakan crane dari kapal dia sendiri. Nah, untuk aktivitas muat itu sendiri dimulai dari kapal yang bersandar dengan bantuan tugboat, lalu juga melakukan preparation untuk melakukan aktivitas muat, yaitu biasanya dilakukan safety talk dan juga mobilisasi. Lalu setelah itu pekerja akan berkumpul di tempat masing-masing untuk melakukan aktivitas muat. Setelah aktivitas muat itu selesai, maka akan dilakukan cleaning area untuk memastikan bahwa seluruh area dermaga itu tetap dalam kondisi yang bersih dan juga aman. Nah, proses-proses dari aktivitas muat ini dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat atau biasa juga disebut dengan TKBM. Maka dari itu, ketika melakukan semua aktivitas di dermaga, perlunya kesadaran yang tinggi mengenai K3 untuk mengurangi atau meminimalisir risiko kecelakaan yang terjadi. Karena seluruh aktivitas yang berada di dermaga itu sangat berbahaya karena berada dekat dengan laut. Alur yang saya lakukan ketika penelitian kerja praktik ini, itu yang pertama saya dimulai dengan melakukan observasi dan juga wawancara mengenai identifikasi risiko yang ada. Nah, setelah saya mendapatkan identifikasi risiko yang ada, saya membagikan kuesioner kepada para pekerja untuk diberikan penilaian terhadap risiko-risiko yang ada dengan menggunakan metode likelihood dan juga severity. Kuesioner-kuesioner ini akan dibagikan kepada pekerja-pekerja yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat. Berikut merupakan hasil dari kuesioner yang telah saya bagikan. Dan dari hasil kuesioner-kuesioner ini ternyata didapatkan sejumlah 5 dari 37 resiko ternyata termasuk dalam golongan yang sangat ekstrim dan segera membutuhkan pengendalian. Nah, untuk pengendaliannya itu sendiri saya di sini melakukan dengan metode hierarki. Berikut merupakan gambar dari pengendalian yang pertama, lalu juga ada pengendalian untuk aktivitas yang kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Di sini saya memberikan pengendalian sesuai dengan undang-undang ataupun berdasarkan peraturan dari pemerintah. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas yang terdapat di dermaga itu dapat membahayakan para pekerjanya. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan kesadaran K3 yang tinggi untuk meminimalisir dan mengurangi resiko-resiko yang dapat terjadi sehingga kecelakaan kerjanya juga dapat menurun dan dapat hilang. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari laporan kerja praktik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.